Tempat duduk siap gerak beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tunggu semua. Berdoa mulai. Berdoa bersama-sama. Dengan diawali doa ini kita berharap nanti pembelajaran matematika pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang nantinya kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik, gimana kabarnya hari ini 11 FA1 sehat semuanya? Sehat jiwa dan raganya semua ya? Oke, walaupun mungkin sudah siang, tapi tetap semangat ya, Pak. Sudah makan belum? Sudah. Anas, gimana kabar hatinya, Anas? Baik, Bu. Oh, baik ya. Oke, harus baik ya anak-anak. Jadi yang baik tidak hanya raga kita saja ya, hati juga. Sehingga perlu juga anak-anak menjaga hati masing-masing. Karena kalau kita bahagia, kita senang, pasti apa? Belajarnya juga bisa mudah. Nanti kalian juga bisa menyerap apa yang dipelajari di sekolah dan pastinya bisa menerapkan dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, mungkin sebelumnya guru akan presensi dulu satu-satu ya. Biar tahu siapa yang hari ini hadir atau mungkin siapa yang tidak hadir, dan juga untuk mengecek apa ya, kesiapan belajar kalian ya, termasuk seragam. Ayo, jangan lupa dirapikan. Ini Rabu ya, berarti semuanya berpakaian seragam di hari Rabu, dan juga apa, Sabtu ya. Kelengkapannya, atributnya harus selalu dipakai. Rahasia sifat, terus Hilmi Wahyu, Hilmi selalu rapi ya. Terus Intanian ya. Halimah Husdain, Marisa, Muhammad Irfan. Berarti hari ini yang tidak hadir ya, tidak hadir semenjak pagi ya anak-anak, ada Odi, ada Raihan sama Reka. Kira-kira artinya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bisa kita dahulu, bisa kita kemudian. Oh ya, anak saya iya, betul sekali anak. Jadi artinya anak-anak memang sekarang lagi berjuang masanya, atau kalian itu mungkin kadang merasa capek ya, lelah. Belajarnya tidak hanya matematika ya, di mata pelajaran yang lain juga ada, termasuk mungkin mengerjakan apa tugas atau proyek, ditambah mungkin kegiatan kalian di luar yang selain akademik ya, misalnya ekstra gitu kan. Guru paham sekali anak-anak pasti capek, lelah ya. Tapi satu hal harus ingat ya, kalian sedang berjuang. Kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai apa, Cak? Tentang matriks, konsepnya, termasuk apa elemen yang di dalamnya, dan juga jenis-jenisnya, sampai dengan ada kesamaan matriks. Nah, coba kita sebelum melanjutkan di yang sub berikutnya, di materi yang mau kita bahas hari ini, kita ingat dulu yang kemarin. Di sini ada suatu ilustrasi ya, anak-anak ini bisa membacanya di situ. Nah, lalu ilustrasi ini coba nyatakan dalam
Ini coba ini turun pakai acak saja ya. Nanti yang dapat namanya berarti apa? Menjawab. Ya, nanti siapapun yang namanya keambil ya, anak-anak nanti berarti menjawab pertanyaannya. Ini aja, berarti semuanya sudah siap. Ya, coba dulu. Berarti yang tadi kamu selesaikan. Ya, ini karena harus menyatakan dalam materi. Mungkin di sini ya, di depan ya, ya sini dulu. Menyatakan dalam materi. Boleh dimisalkan ilustrasi itu, dimisalkan dalam materi. Nah, ya, baik. Boleh sih, oh ya, kemarin sudah pernah kita diskusikan bahwa materi itu boleh dalam apa saja, kurung siku atau yang lengkung, boleh saja. Ada yang memakai kurung siku, kadang ada yang kurung biasa atau lengkung biasa. Ya, terima kasih, silakan. Coba anak-anak kira-kira apa yang dinyatakan sama bunga, betul atau salah? Kalian bisa lihat. Betul ya. Selanjutnya apa ya? Ini ya. Gilmi. Gilmi. Oh, boleh berdiri Gilmi. Mungkin biar teman-temannya juga bisa mendengar yang jelas yuk. Gilmi. Matrik B berujung berapa Gilmi? Berapa nih? 3 kali 2. Betul apa tidak? 3 kali 2 atau berarti banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 2. Betul, bisa. Oke. Selanjutnya masih ada matriks C. Fazli. Ya, mana Fazli? Berdiri Fazli. Ya terlihat ya. Kode matriks C berapa Fazli? 1 kali 3. 1 kali 3. Betul sekali ya. Banyaknya baris ada 1, kolomnya ada 3. Oke. Lanjut yang D. Sekarang yang D. Boleh yang lainnya? Z. Ya. Ini Z. Silakan berdiri Z. Tentukan ojo dari matriks D. 4 kali 1. Barisnya ada 4, kolomnya ada 1. Oke, tepat sekali ya. Betul, berordo 4 kali 1 ya. Ordo matrik sampai sini teringat kembali ya. Jangan lupa tadi kesimpulannya dari garis kaki. Oke. Lanjut satu lagi mungkin boleh. Ya, kita coba satu lagi ya. Nah, sini apa ya? Intan ya, Intan ada Intan ya. Intan. Intan. Coba tentukan dari nilai Y-nya Intan. Yang Y berapa Intan? Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Dari mana Intan awalnya? 0/3. Oh ya, betul. Karena di sini ada 3Y. Berarti ini akan sama dengan yang mana? 6 ya, 3Y sama dengan 6, maka Y-nya 6 bagi 3 atau ketemunya 2. Jawaban Intan tepat sekali ya. Jadi masih. Oke, terima kasih. Bagus anak-anak. Mungkin nanti yang lupa artinya apa? Diingat kembali karena ini konsep matrik beserta yang lainnya tadi ada elemen, kesamaan nanti akan kita gunakan untuk mempelajari materi yang di hari ini. Nah, ya. Nah, untuk hari ini anak-anak akan belajar mengenai operasi hitung pada materi. Kenapa harus belajar operasi penjumlahan dan pengurangan? Mungkin harus mempelajari ini. Ternyata ini sangat banyak sekali manfaatnya, anak ya. Selain yang pertama di dalam matematika sendiri, operasi
dengan lintas mata pelajaran yang lain, misalnya anak-anak informatika, nah itu membutuhkan materi juga, bisa digunakan dalam pemrograman komputer. Atau yang lainnya lagi anak-anak dalam bidang statistik, misalnya besok ya ini kalian semua misalnya akan masuk dalam bidang statistika atau ekonomi, misalnya melanjutkan di situ atau bekerja ya di bidang tadi. Nah ini sangat bermanfaat gitu ya. Jadi ketika kalian menjadi pegawai BPS misalnya ya, itu pasti dalam menyelesaikan data yang banyak gitu ya akan menggunakan matris gitu ya. Jadi akan disusun dengan sistematis dengan menggunakan matris gitu. Banyak sekali dalam ekonomi juga, dalam bidang sains dan teknologi yang lain juga. Jadi banyak ya manfaatnya matrik, atau mungkin operasi hitung ini bermanfaat di kehidupan yang banyak sekali. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu diharapkan anak-anak semua dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pada matris. Kalau sudah paham, nantinya dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada matris, dan juga bisa menentukan syaratnya dari matrik yang dapat dijumlah dan dikurangkan. Jadi nanti pada akhirnya kalian bisa menganalisis apakah semua matrik itu bisa dijumlah atau dikurangkan atau hanya tertentu saja. Nah kalau tertentu itu berarti syaratnya apa gitu ya, matrik yang mana yang bisa saling dijumlah atau bisa saling dikurangkan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, berikutnya anak-anak di sini mungkin belum punya sesuatu ini. Bisa terlihat? Ya. Ada, bisa dibaca semuanya ya. Ya. Tim Indonesia dalam SEA Games Vietnam kemarin ya tahun 2021. Pernah nggak kalian mengamati perolehan medali negara-negara peserta SEA Games tadi ya dari masing-masing cabang olahraga? Ada apa saja ini? Cabang menembak ya, ini ada cabang balap dan juga cabang atletik dari masing-masing negara. Tadi kan diambil tiga besar ya, Indonesia, Vietnam sama Thailand. Itu medalinya ada emas, ada perunggu, ada perak. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalian dapat menghitung jumlah akhir perolehan medali masing-masing negara tadi dengan mudah? Nah, masih bingung ya mungkin ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, nah nanti supaya anak-anak bisa menyelesaikan ya yang permasalahan seperti ini, nah kalian pahami dulu apa itu konsep penjumlahan dan pengurangan matrik dan bagaimana menentukan, termasuk gini anak-anak. Nanti anak-anak explore ya, cari tahu termasuk pelajaran dipahami syarat dua matrik yang bisa dijumlah atau dikurangkan itu seperti apa. Nah ini supaya kalian bisa lebih mudah dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan matrik, di sini guru akan bagikan LKPD ya. Dan juga pastinya kita kerjakan secara berkelompok ya, atau berkolaborasi. Nah ini kelompoknya sesuai yang sudah kita bagi kemarin ya anak-anak, dan anak-anak ini sudah sesuai ya. Kemarin sudah kita acak dan juga sudah dikelompokkan dari berbagai macam karakteristik ya. Jadi tidak hanya yang dari satu karakter saja. Nah dengarkan anak-anak FA 1 dan
Sudah menerima SKPD semua? Sudah. Oke, jadi silakan diskusikan permasalahan yang ada di SKPD sesuai dengan perintahnya ya. Dan nanti kalau sudah selesai perwakilan dari kelompok atau nanti bisa 2 orang mempresentasikan hasilnya dan nanti kita berikan tanggapan dari yang lain seperti itu. Oke, baik, kita mulai ya. Anak-anak diskusinya kira-kira berapa menit ya? 20 menit ya? Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Yuk, semuanya bisa mengamati permasalahan ini semua yuk. Anak-anak sebelah kelas 1 sudah selesai ya diskusinya. Kita sudah habis ya. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semua ya. Dari masing-masing nanti bisa perwakilan menyampaikan hasil diskusinya di depan, lalu nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Seperti itu bisa dipahami? Anak-anak bisa. Oke, berarti kita mulai dari kelompok 1. Oh ya, kelompok 1 tadi namanya kelompok asal. Oh ya, kelompok baris matrik ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yang pertama. Mungkin waktu dan ini sudah memberikan bisa perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan ke depan nanti biar diperhatikan sama teman-teman semua. Dan yang selanjutnya pada matriks biaya. Apakah ada perbedaan dari hasil diskusi dari kelompok kalian? Bisa disampaikan apakah sama? Oh ya, Yama boleh berdiri ya, Yama. Jawaban kelompok 1 dan hasil dari kelompok 1 tidak sama. Tidak sama. Permasalahan tersebut Ya. memiliki syarat yaitu yang kedua yang akan dijumlahkan harus sama. Oh ya, jadi ketika mau menjumlahkan matrik, maka matriknya harus apa anak-anak? Berkode sama. Dari kelompok 1 dan 2 seperti itu. Biaya yang ditentukan. Biaya untuk masing-masing kue disajikan dalam tabel berikut ini. Itu ada 3 kue bolu, kue bolu, brownies, dan juga abon. Bahan kue untuk kue bolu. Pengurangan matriks harus memiliki ordo yang sama. Oke, betul. Sekali. Kita lihat dulu syaratnya yaitu ordonya harus sama. Ordo A dan ordo B itu sudah sama yaitu 2 kali 2. Jadi Oke, boleh satu ditanggapi dari kelompoknya punya? Ada hal yang mau ditekankan? Oh ya, silakan. Oke, ketika memiliki ordo yang sama, berarti simpulannya kalau ordo berbeda tidak bisa. Oke, ya itu dicatat sedikit. Untuk
penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi dua buah matrik atau lebih, di mana memiliki syarat bahwasanya ordo matrik A semisal dengan matrik B itu tuh nilainya sama. Dan jika kita simpulkan dalam kotak matriks, di sini terlihat di dalam A ini berordo 2 kali 2 dan B juga berordo 2 kali 2. Maka dua matrik ini dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan cara yang seletak. Jadi di sini ada letak pada baris pertama, kolom pertama disimbolkan dengan warna merah. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan pada baris pertama, kolom kedua kita simbolkan dengan warna kuning. Juga dijumlahkan atau dioperasikan dengan yang sama warnanya pada matriks. Lalu untuk yang baris kedua, kolom pertama kita simbolkan dengan warna pink. Nantinya dengan dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan sesama yang warnanya. Lalu yang terakhir, elemen yang terakhir kita misalkan dengan warna hijau, di mana warna hijau ini terletak pada baris kedua, kolom kedua. Nantinya juga dioperasikan dengan bilangan atau elemen yang sama letaknya atau seletak. Dan hasilnya akan seperti ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran di hari ini atau simpulannya? Konsep dari operasi jumlah dan pengurangan bagaimana anak-anak? Bisa dilaksanakan atau bisa dijumlah atau dikurangkan ketika ordonya sama. Betul, dengan cara tadi bagaimana melaksanakan operasinya? Menjumlahkan apa? Elemen yang seletak. Elemen yang seletak. Lalu bisa, apakah semua matrik bisa dijumlah atau dikurang? Tidak, begitu ya. Berarti simpulan hari ini untuk penjumlahan dan pengurangan matrik bisa dilakukan ketika ordonya sama. Ya. Oke, baik. Anak-anak 11 FA 1 sekarang coba Ibu mau mengecek ya. Dulu akan ada assessment di akhir pembelajaran kita pada hari ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai operasi apa penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, sekarang boleh keluarkan HP kalian ya, semua menggunakan HP. Nah, kalau sudah biasanya diminta memasukkan PIN atau passwordnya ini bisa dihitung 303-493 ya, dimasukkan. Oh iya, diberi nama kalian loh, jangan nama yang aneh ini. Oke, nama yang anak-anak semuanya ada. Yang jawab betul satu kali 1, 2, 3. Yuk, berikutnya. Apa sih dapat dikurangkan? Nggak bisa. Tadi sudah ada assessment tentang operasi jumlah dan pengurangan. Nah, kira-kira ini kan tadi pasti ada yang sudah bisa, ada yang mungkin belum. Kira-kira belumnya itu gimana? Menurut pengen tahu ini. Mungkin refleksi yang pertama boleh dijawab sama siapa ya? Fahri boleh. Fahri, bagaimana pembelajaran di hari ini Fahri? Oh seru, kenapa kok seru? Oh bisa menjelaskan ke teman-teman dan paham ya Pak ya? Oke, lalu yang berikutnya bagian mana yang paling sulit dalam pembelajaran ini?
bagian mana sah? Oh, waktu penyelesaian dan juga mungkin ketika mengurangkan operasi bilangan ya, P dan plus. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, untuk selanjutnya, nah ini nanti dipoto silakan boleh salah satu memfoto untuk tugas. Untuk tugas buat berlatih tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk selanjutnya anak-anak untuk persiapan di pertemuan selanjutnya kalian nanti akan masuk di materi operasi perkalian matrik ya, perkalian yang skala dan juga perkalian matrik dengan matrik. Sehingga kalau pelajari materi ini ketika di pertemuan berikutnya sudah ada beberapa bahan yang ada di pikiran kalian. Oke, terima kasih. Mungkin sampai ini dulu materi matematika yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat ya. Nah, intinya seperti biasa tadi diawali dengan doa, berarti kita tutup dengan doa. Terima kasih kepada guru.